Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang pengertian riba. Riba sendiri berasal dari kata istilah yaitu ariba, yang artinya tambahan ataupun kelebihan. Riba menurut istilah syarah adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diserahkan oleh piutang sesuai jangka waktu tertentu dan persentase yang telah ditetapkan oleh piutang tersebut. Yang selanjutnya tentang dalil riba. Riba telah dijelaskan pada surah tertentu seperti surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'amah. Wattaqullaha la'alakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, riba juga dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu baina wa harramma riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum riba. Berdasarkan dalil dan hadis yang telah saya sebutkan atau bacakan tadi, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa riba merupakan haram dilakukan, sehingga kita patut menjauhi perbuatan tersebut. Perkenalkan, nama saya Mita Susanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam riba. Yang pertama, riba fadal. Riba fadal artinya tukar menukar barang yang sejenis tetapi beda ukurannya. Contoh, beras 10 kg ditukar dengan beras 11 kg. 1 kg beras tersebut dinamakan dengan riba fadal. Nah, yang kedua, riba nasyia. Riba nasyia merupakan akad jual beli dengan barang diserahkan beberapa waktu kemudian. Contohnya, membeli buah-buahan yang masih kecil pada pohonnya dan diserahkan pada saat buahnya besar atau layak dipetik. Yang ketiga, riba kordi. Riba kordi artinya pinjam meminjam dengan disyaratkan harus melebihkan pada waktu pengembaliannya. Contoh, si A meminjam uang kepada si B sebesar 10.000 dan si B haruskan si A membayar sebesar 11.000 saat pengembalian uang tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu riba yadi. Riba yadi artinya akad jual beli barang sejenis yang sama timbangannya, tetapi antara penjual dan pembeli berpisah sebelum transaksi dilakukan. Contohnya, penjualan kacang atau ketela yang masih ada di dalam tanah. Yang selanjutnya tentang pelaku riba. Yang pertama, orang yang melakukan riba akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan gila, berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Menurut suatu pendapat mengatakan keadaan gila ini disebut bahwa orang yang melakukan riba akan dibangkitkan dalam kubur dengan keadaan yang seperti tidak sepantasnya, akan memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kerugian. Yang selanjutnya, 2. Diancam kekal di neraka sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ini telah mutlak dikatakan pada surah Al-Baqarah bahwa orang yang akan melakukan riba akan kekal berada di neraka. Yang ketiga, harta yang diperoleh dari riba akan dihilangkan barokahnya. Bagi orang yang melakukan riba, maka apapun yang mereka perbuat, apapun yang ia beli dari uang tersebut, tidak ada berkahnya bagi kehidupannya. Baiklah, saya akan menjelaskan alasan mengapa riba diharamkan. Pertama, riba akan memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba atau individu yang secara alami memiliki sifat kikir
dada yang sempit, berhati keras menyembah berhala, tamak akan kemewahan dunia, dan sifat hina lainnya. Nah, kedua, riba akan membahayakan akhlak dan jiwa. Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sesungguhnya dia menyamakan dirinya dengan mereka. Nah, yang kedua, pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Dan memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian dunia dan di akhirat. Yang ketiga, riba akan menghancurkan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong-menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasa kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi kepadanya setiap saat. Yang keempat, akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang berleha-leha. Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antara individu dan masyarakat, serta menumbuh kembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan. 5. Riba akan membahayakan perekonomian individu maupun sosial. Perbuatan riba mengarah ekonomi ke arah yang menyimpang, dan hal tersebut mengakibatkan pemborosan. Yang terakhir yaitu tentang hikmah diharamkan riba. Yang pertama, 1. Akan membebaskan penindasan ekonomi seseorang. Yang kedua, membebaskan sifat malas umat manusia, karena orang yang melakukan riba mereka tidak akan ataupun malas mencari rezeki karena ia telah mendapatkan uang yang berlipat ganda dari yang dipinjamkan. Ketiga, menghindari kerusakan individu dan masyarakat, karena jika kita melakukan riba akan terdapat kehancuran pada masyarakat ataupun individu karena tidak adanya keharmonisan antara individu tersebut. Yang keempat, menghindari perilaku zalim, artinya menghindari perilaku yang mementingkan diri sendiri dan berbuat jahat, tidak dan juga tidak adil. Nah, yang kelima, menghancurkan perekonomian umat Islam. Riba mengakibat harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh, dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslim, karena mereka telah menitipkan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari umat muslim.